Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Ya qawiyyu ya matin ikfishar dhalimin. Al-mukarram wal mu'azzam yang sama-sama kita hormati. Semoga Al-Mukarram dan Mu'adam selalu Allah beri kesehatan, amin. Allah berikan rezeki yang melimpah, amin. Allah berikan umur yang barakah, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya beliau, dan Allah pula berikan Al-Mukarram wal Mu'adam kekuatan iman dan Islam untuk selalu membina kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak berakhlak menjadi berakhlak. Tidak lupa pula yang saya hormati senior kita, alhamdulillah berhadir di tengah-tengah kita, yakni Mang Nurdin Hasanuddin. Kita doakan bersama semoga beliau disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula yang saya hormati lurah Bobong kita sekaligus sahabat saya, yakni Mang Tubagus Ahmad Fauzi. Beliau menjabat baru tahun sekarang. Kita doakan bersama-sama semoga beliau menjaga amanah daripada Al-Mukarram wal Mu'adam untuk menjaga pondok pesantren Asyifa, amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga beliau disehatkan selalu dan juga diberikan kekuatan untuk berjuang di pondok pesantren Asyifa, amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kepada seluruh santri yang hadir di majelis ini di acara muhadarah rutinan. Alhamdulillah hadirnya kita di tempat ini bisa bermusyafahah, bermuazzahah, bersilaturahmi santri pada santri dari mulai RT 1 sampai RT 5. Walaupun tidak hadir semua, namun alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga dengan zikir kita membaca kalimat thayyibah, kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan, saya hanya menjalankan tugas dan perbedaan kita hanya dua. Saya ditugaskan untuk berbicara, sedangkan saudara semua untuk mendengarkan. Yang membedakan kita bukan ilmu, bukan pula akhlak,
Kalau yang membedakan kita adalah ilmu, mungkin saya lebih pantas di bawah daripada pantas di atas. Kalau yang membedakan kita akhlak, mungkin saya pantas di bawah dan antum semua yang hadir pantas di atas. Karena apa? Karena saya jauh daripada ilmu, jauh pula daripada akhlak, saudara. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda kepada muka kita setiap kita berbuat dosa kepada Allah, mungkin muka saya saat ini akan tertutup gelap karena dosa yang telah saya lakukan, saudara. Jadi saya mohon maaf, mulai dari saat ini saya berkata sampai akhir nanti saya berkata, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sudah nyatakan saya bukan ahli alim, bukan juga orang yang berakhlak, saudara. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang takwa. Yang dimana takwa, saudara, yang dimana takwa itu menurut bahasa dan istilah menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah telah larang, saudara. Itu definisi takwa, saudara. Kita ambil, saudara, kegiatan-kegiatan kita di pondok pesantren Asyifa sehari-hari. Yang pertama kita sholat termasuk ke dalam takwa, saudara. Yang kedua, saudara, kita mengaji termasuk ke dalam takwa, saudara. Yang ketiga, kebersihan juga termasuk ke dalam takwa dan iman, saudara. As-salatu imanuddin, sholat adalah tiangnya agama. Andaikan kita membangun rumah, kita membangun fondasi tanpa tiang, maka tidak akan itu si bangunan terlihat bangunan asli, saudara. Tapi kalau kita buat bangunan, kita buat tiang, kita buat rangkai, kita buat genting, kita isi dengan hiasan-hiasan di rumah, maka akan terlihat seperti halnya bangunan, saudara. Tapi kalau bangunan dari fondasi langsung saja ke reng, saudara, langsung ke genteng, itu gak bakal bisa jadi bangunan. Sama halnya kita Islam, saudara. As-salatu imanuddin, sholat adalah tihannya agama, saudara. Disebutkan tihan tersebut seperti halnya dari bangunan, saudara. Kita sudah bersyahadat, kita sudah Islam dari fitrah kita, saudara. Sesudah kita Islam, kita melakukan sholat. Sesudah kita melakukan sholat, kita melakukan zakat. Sesudah kita melakukan zakat, kita melakukan puasa. Sesudah kita melakukan puasa, kita melakukan haji, saudara. Sama seperti halnya bangunan tadi. Dari fondasi, dari tiang, rangkai, genting, sama hiasan. Syahadat, fondasi, sholat, tiang, zakat, rangkai, genting, puasa, haji, hanya hiasan, saudara. Kalau kita sudah Islam, kita langsung saja melakukan zakat tanpa melakukan sholat, tidak akan diterima amal zakat kita, saudara. Karena apa? Kelak di yaumil akhir, yaumil qiyamah, yang akan pertama dipertanyakan adalah sholat, saudara. Kalau amaliyah sholat kita jelek, maka zakat, puasa, haji, amaliyah yang lainnya pun akan jelek, saudara. Maka dinyatakan sholat adalah tiangnya agama. Kalau bangunan tanpa tiang, yakin tidak akan ada rangka, yakin tidak akan ada genteng, yakin pula tidak akan hiasan, saudara. Begitu pula sholat, saudara. Kalau kita bersyahadat kita sudah Islam tanpa sholat, seperti halnya bangunan yang runtuh, saudara. Maka dari itu tingkatkanlah sholat kita dengan sekemampuan kita, saudara. Allah tidak memaksa, saudara. Yang butuh bukan Allah, yang butuh kita, saudara, sebagai hamba. Allah hanya memerintahkan, Allah tidak memaksa kita untuk beribadah. Kalaupun kemarin dijelaskan oleh Al-Mukarram Al-Mu'adzam dalam kitab Taisir Quran, kalau saja kita beribadah, seluruh amaliyah ibadah di alam dunia, saudara, dikumpulkan. Seluruh amaliyah dikumpulkan,
seluruh dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, semua tanpa berbuat dosa, semua berpahala saudara, itu tidak akan mengangkat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah agung zatnya saudara. Allah sudah luhur saudara, Allah sudah merajai saudara. Tanpa pahala, tanpa maksiat kita, Allah tidak akan bisa dirubah saudara. Maka dari itu kita bersama-sama tingkatkan sholat kita saudara. Itu dalam sholat. Yang kedua, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan muslim dan muslimat. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama saudara. Saat ini kita hadir di Asifa, saat ini kita hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita sedang menuntut ilmu agama. Maka dari itu saudara, kita tingkatkan mengaji kita saudara dengan sekemampuan kita saudara. Kita hanya mampu diambil dulu, ambil kejar saudara. Mampunya di jurmiahnya kejar saudara. Belum mampu ambil suruhnya, ikut saja balagan dengan guru. Kita mendengarkan apa-apa yang dibicarakan oleh guru kita saudara. Kita lanjut kepada kebersihan saudara. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman saudara. Kalau hidup kita bersih, lingkungan kita bersih, insya Allah saudara, iman pun akan terlihat indah, karena kebersihan sebagian daripada iman saudara. Coba saja kalian lakukan sholat, coba saja kalian mengaji, namun kalian dalam keadaan berlumpur saudara. Apakah kalian sholat akan khusyuk? Jangankan khusyuk saudara, diterima saja kemungkinan tidak akan saudara. Coba kalian habis kerja lumpur-lumpuran, kalian ikut hadir di tempat ini, saya yakin satupun orang tidak akan ada yang mendekati saudara. Maka dari itu saudara, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka ayo saudara, bersama-sama kita jaga kebersihan di Asifa saudara. Entah itu dari hal yang kecil sampai hal yang besar, yang jelas tentang kebersihan harus kita jaga saudara. Insya Allah kalau kita meningkatkan sholat kita tingkatkan kegiatan ngaji kita bersama-sama, kita bersih juga bersama-sama, insya Allah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada Asifa saudara. Amin ya rabbal. Teringat saudara dengan kalam al-mukarram al-mu'addam saudara, kalau tidak salah dalam kitab Risalatul Mu'awwal, kalau kita tidak bisa beriman dan bertakwa yang sebetul-betulnya iman dan takwa, maka jalan satu-satunya untuk kifarat penebus dosa tersebut adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram al-Mu'addam yang menjelaskan, kalau seandainya saya berkata salah, mohon diluruskan saudara. Andai kata benar, itu kebenaran bukan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholat jarang saudara, bahkan subuh saja kita qada saudara. Walaupun tidak semuanya yang sering meninggalkan sholat, yang sering qada sholat, tapi saudara 1, 2, 3 tetap ada sih. Saya sendiri merasa saya seperti itu saudara. Maka dari itu solusi satu-satunya jika kita tidak melaksanakan iman dan takwa kita yang sebetul-betulnya kepada Allah, jalan satu-satunya untuk menjadi kifarat daripada hal tersebut adalah memperbanyak sholawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin hanya cukup sekian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal saya berkata sampai saat ini, karena saya sudah menyatakan saya bukan orang alim. Jadi kalau salah ya wajar, yang berbicara orang bodoh, saudara. Dan juga andaikan kata-kata saya ada yang kasar atau menyinggung, saya sudah katakan, saudara, saya bukan orang yang beradab. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun dari perkataan saya dari awal sampai sekarang, saya tutup dengan membaca salawat bersama-sama, saudara, dan semoga salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengampunan pula bagi kita saat ini, saudara. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma Ibarakatil awliyatillah, ibarakati Syarif Hidayatillah Jerban Sunan Gunung Jati, ibarakati Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ibarakatil awliyatillah. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.